banyak atas kesempatan yang diberikan dan saya ucapkan terima kasih atas undangan untuk memberikan sedikit ya wejangan dalam bulan Ramadan ini. Baik, saya mencoba membicarakan mengenai hubungan antara Melayu dan orang Bugis. Tapi yang pertama yang harus saya katakan dulu adalah pengertian Bugis itu sebenarnya. Kenapa semua menjadi Bugis di luar Sulawesi Selatan? Sarung Bandar saja itu bernama sarung Bugis. Kue-kue Makassar semua menjadi kue Bugis. Ini ada ceritanya. Jadi ketika perang Makassar selesai dengan kehancuran Benteng Sumbopu 1669, banyak orang yang meninggalkan kerajaan Goa. Istilah diaspora bisa kita gunakan ketika itu untuk memperlihatkan begitu banyak orang yang keluar. Bukan hanya etnis Goa, etnis Makassar, tapi juga etnis Bugis. Karena Wajo adalah bagian dari sekutu kerajaan Goa. Jadi mereka keluar. Gambaran keluar mereka itu dikatakan oleh Andaya dalam tulisannya Warisan Arupalaka. Dia mengatakan bahwa seperti ada perkampungan yang muncul di laut ketika itu. Begitu banyaknya yang keluar. Ketika mereka keluar, menurut perjanjian Bungaya, ada beberapa daerah yang tidak boleh didatangi oleh orang-orang Makassar. Karena dia adalah musuh Belanda. Dan karena Bugis Makassar secara wajah ini tidak banyak berubah, tidak berubah, maka kebanyakan orang-orang Makassar mengatasnamakan dirinya menjadi orang Bugis untuk dia lepas dari tangkapan dan sergapan di laut. Dan lama kelamaan istilah Bugis yang dia gunakan juga menjadi enak bagi mereka. Walaupun beberapa hal tentu berbeda sifat dan tabiatnya. Tapi rata-rata semua mengatakan Bugis. Karena itu dalam buku sejarah yang ada di Malaysia, dia tidak mengenal yang namanya etnis Makassar. Dia akan mengatakan bahwa orang-orang Bugis itu berasal dari Makassar. Ini. Yang kedua, yang saya ingin sampaikan bahwa mereka yang keluar dari Sulawesi Selatan itu memang adalah kebanyakan bangsawan. Karena bangsawan, maka mereka mempunyai begitu banyak pengikut. Dan bangsawan ini harga dirinya yang dia jaga. Karena itu mereka sering mencari tempat-tempat yang memang dia anggap tidak terganggu oleh orang lain. Karena dia tidak mau terganggu. Karena ketika mereka keluar dari Sulawesi Selatan, keluar dari bumi Sulawesi Selatan ini, mereka bukan keluar karena ada ketertarikan pada tempat yang akan dituju, tidak. Mereka didesak keluar. Sehingga mereka kemana-mana tersebar. Karena itu Mukhtar Naim, seorang antropolog itu pernah mengatakan bahwa di mana ada tambatan perahu, di situ pasti ada orang Bugis. Dan kita harus tambah di belakangnya, harus ada orang Bugis Makassar. Jadi mereka keluar bukan karena tertarik pada satu tempat, karena didesak keluar. Itu terjadi setelah 1669. Ketika kerajaan Goa hancur. Tapi jauh sebelum itu tidak banyak catatan tentang hubungan ini. Hanya satu catatan yang ada ketika dalam Lontara kerajaan Goa menyebutkan bahwa tahun 1420-an Karaeng Samarluka dari Tallo menyerang kerajaan Melaka. Itu 1420-an. Waktu itu kerajaan Melaka baru saja mulai muncul dengan ada protek dari Cina. Yang kedua, hubungan itu muncul ketika Raja Melaka Sultan Mansur Shah itu mengutus satu kunjungan muhibah ke kerajaan Goa. Kerajaan Goa dalam sejarah Melayu disebut kerajaan Makassar.
Ketika mereka berada di Makassar, di Goa, mereka diberikan oleh-oleh oleh Raja Goa ketika itu berupa seorang budak. Seorang budak maksudnya anak remaja, yang sangat remaja, yang kemudian dikenal dengan nama Hang Tua. Dalam sejarah Melayu disebutkan Hang Tua itu berasal dari Bajung. Bukan Bajung sebenarnya, dari Bajeng. Walaupun ini kontroversial, ya ada pertentangan pendapat yang mengatakan bahwa dia lahir di tanah Melayu sana, Hang Tua, tapi ini perlu perdebatan karena sejarah Melayu ini jelas-jelas mengatakan bahwa dia diberikan Hang Tua itu pemberian dari Raja Goa, budak dari seorang dari wilayah Bajeng. Jadi setelah itu tidak ada lagi hubungan yang banyak kecuali orang-orang Bugis yang ke sana. Dalam ceritanya, itulah kemudian kita mengenal 5 orang Bugis, 5 Opu yang berkuasa, terutama di kerajaan Johor, Riau, Lingga, dan Pahang. Itu mereka ini, tapi dia bukan menjadi raja. Orang Bugis yang menjadi raja itu ada pada satu kerajaan namanya Kerajaan Selangor. Tapi untuk kerajaan Johor, Riau, Lingga ini, Pahang ini, dia menjadi orang nomor kedua. Itu didapatkan karena apa? Karena bantuan yang diberikan oleh orang-orang Bugis pada waktu perebutan tahta di kerajaan Johor. Jadi memang salah satu kehebatan orang-orang Bugis Makassar, maaf saya sebut Bugis Makassar, karena orang-orang Bugis Makassar ini dikenal karena beraninya. Dikenal karena beraninya. Ketika perang terjadi di Thailand, 1680-an kurang lebih, itu digambarkan keberanian pejuang-pejuang dari Makassar ini. Ketika Spelman menyerang benteng Sumbopu, dia juga memberikan rasa tidak percaya apa yang dilihatnya. Sehingga dia mengatakan bahwa saya tidak pernah mengalami satu perang yang besar sedahsyat ini. Jadi memang berani ini. Karena itu ketika orang-orang Bugis Makassar ini keluar, dan ketahuan oleh banyak raja-raja di tempat di sekitarnya, pasti orang-orang Bugis Makassar ini diupayakan tidak pergi dari situ. Itu yang terjadi misalnya pada Karanggalesong. Karanggalesong dinikahkan anak dari Trunojoyo. Karena kalau dia tidak dinikahkan di istana, maka mereka akan pergi. Karena itu kita bisa lihat hampir seluruh istana-istana yang ada di Nusantara ini memiliki darah Bugis Makassar di dalamnya. Anda pergi ke Aceh misalnya, Silakan. halo? Silakan Pak, baru ya. Tadi stop audionya, sekarang udah bagus Pak. Silakan Pak, lanjut. Oke. Hanya satu hal yang berbeda yaitu di Brunei Darussalam. Di Brunei Darussalam itu kalau ada gadis-gadis yang kepala batu kepada orang tuanya, salah satu cara untuk menakut-nakuti anaknya itu, dia katakan, saya kawinkan kamu dengan orang Bugis. Dan anaknya pasti akan takut. Ini kasus yang saya alami ketika tahun 1996 saya berangkat ke Brunei Darussalam membawakan satu makalah. Ketika istirahat, saya ketemu dengan 2 orang penjaga museum di Brunei Darussalam. Dan saya perkenalkan, saya Suryadi Mapangara dari Bugis.
Dan ketiga, saya mengatakan Bugis, dia kaget. Dan apa dia katakan? Saya tak percaya inci orang Bugis. Saya bilang, kenapa tak percaya? Kenapa tidak percaya bahwa seorang Bugis? Yang kami tahu, orang Bugis itu hitam kulitnya dan keriting rambutnya. Jadi memang ada masa di Nusantara ini ketika semua orang ingin menjadi orang Bugis Makassar. Kenapa? Karena sifat beraninya, tanggung jawab, jujur berdagang. Francis Light, seorang bangsa Inggris yang menemukan Pulau Pinang di Malaysia itu, mengatakan kehadiran pedagang-pedagang Bugis Makassar dengan beras dan emasnya itu kami tunggu-tunggu. Karena mereka adalah pedagang-pedagang yang jujur. Jadi ada masa memang ketika orang-orang Bugis Makassar ini, orang semua menjadi orang Bugis Makassar. Tapi tentu periode yang berbeda. Kalau orang Belanda mengatakan orang-orang Bugis itu adalah perampok-perampok Lanun. Dan itulah juga berdampak pada misalnya baru-baru ini mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad itu menyebut orang-orang Bugis Lanun dan banyak orang marah. Tidak perlu marah penyebutan itu kalau kita tahu bahwa memang ada masanya ketika dikatakan merampok. Penjelasan yang penting barangkali. Jadi ini. Jadi orang-orang Bugis yang ke Malaysia ini sebenarnya ada yang mengatakan ini harus balik sebenarnya. Harus balik orang-orang Melayu yang pernah datang ke Kerajaan Goa setelah Kerajaan Melaka 1511 itu takluk kepada Portugis. Orang-orang Melayu itu datang. Dan mereka bermukim di Kerajaan Goa. Pada masa Raja Goa Tuni Panlangga misalnya, orang-orang Melayu itu datang. Orang Melayu itu ketika Nahoda Bonang, orang Melayu ini datang menghadap dan dia meminta semacam satu pemukiman untuk bermukim. Raja Tuni Panlangga mengatakan pada mereka, siapakah kamu orang-orang Melayu ini? Kami orang-orang Melayu ini adalah orang-orang dari Johor, orang-orang dari Minang, orang-orang dari Patani. Dia termasuk orang-orang Patani. Kami mohon diberi tempat pemukiman. Tapi kami minta beberapa hal. Misalnya, kami jangan dimasuki pekarangan kami seenak-enaknya. Jadi ini ada permintaan dari orang-orang Melayu ini supaya dia tidak diberlakukan sewenang-wenang. Raja Goa ketika itu Tuni Panlangga, ketika itu dia belum Islam, dia hanya mengatakan bahwa kerbau saya saja yang kepanasan, saya masukkan ke dalam kubangan. Apalagi Anda manusia. Itu hebat raja-raja Goa ketika itu, sehingga memang menjadi tempat kedatangan banyak pengungsi dari luar. Ketika Melaka 1641 ditaklukkan oleh Belanda, orang Portugis itu lari ke Makassar. Itulah sebabnya istana kerajaan Goa hampir penuh dengan orang-orang yang pintar berbahasa Portugis. Sehingga perjanjian Bungaya yang ditandatangani 18 November 1667 itu dibicarakan, didiskusikan, tanya jawabkan dalam bahasa Portugis, bukan bahasa Melayu. Karena orang Belanda dan orang Goa waktu itu sangat mengerti dalam bahasa Portugis. Jadi orang-orang Bugis yang ke sana ini, ya oleh misalnya Dr. Mulis ini, dia menganggap bahwa mungkin ini ada arus balik orang-orang Melayu yang pernah datang tahun 1511 itu, dan dia kembali ke sana. Allahu a'lam. Tapi kalau kita melihat mereka datang ke sana, mereka sebenarnya pertama kalinya diminta untuk membantu melawan salah seorang raja dari Minangkabau, yaitu dari Siak, namanya Raja Kecik Siak. Dibikin perjanjian, kalau Anda menang, maka Anda akan kami lantik menjadi orang nomor 2 di kerajaan kami. Ketika orang-orang Bugis menang, maka dia dilantik menjadi orang nomor 2. Dibikinlah perjanjian, dan perjanjian ini memang sangat menguntungkan orang Bugis, karena minoritas orang Bugis, mayoritas orang Melayu mempunyai kedudukan yang hampir sama.
Tapi lama-kelamaan orang-orang Bugis ini banyak yang iri juga karena kekuasaan yang mereka begitu besar. Orang-orang Melayu pada awalnya yang begitu dekat juga mulai mengambil jarak, sehingga orang-orang Bugis ini kemudian yang bertempat tinggal di Johor kemudian melarikan diri mengambil satu tempat pemukiman yang baru di Riau. Di Riau. Oke, jadi menjadi Yam Tuan Muda, orang ya kayak Perdana Menteri lah, orang-orang Bugis di sana, dan itu pengaruh dan kekuasaannya Selangor sampai ke Kedah, ya, sampai ke Perak, dan oleh seorang sejarawan D.J. Hall mengatakan bahwa abad ke-18 di Tanah Melayu itu adalah abad orang-orang Bugis. Nanti pada tahun 1873-74, ketika telah terjadi perang antara Raja Haji dengan orang-orang Belanda, yang akhirnya Raja Haji wafat di Teluk Ketapang di Malaka sana, diputuskan untuk tidak memberikan lagi kesempatan kepada orang-orang Bugis memegang jabatan-jabatan penting. Jadi memang orang Bugis dalam banyak hal dia ke bawah, dia kurang. Karena yang berangkat memang ini bangsa-bangsa banyak. Digambarkan dalam salah satu pesta yang ada di Kerajaan Perak pada abad-abad ke-18 itu, ketika diadakan perayaan peringatan kebudayaan istilah begitu, tidak ada sumber yang mengatakan bahwa orang-orang Bugis juga turut memperlihatkan. Hanya satu barangkali yang menjadi tinggalan orang-orang Bugis yang banyak yang masih ada barangkali sampai sekarang adalah Mak Ngaru itu. Mak Ngaru wujud kesetiaan yang diberikan kepada yang memerintah. Itulah disebut di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi sekarang ini kemudian muncul pertanyaan, orang-orang Bugis ini yang ada di Malaysia dari mana asalnya sebenarnya? Dalam arti kata, ketika mereka mencari leluhurnya 10 tahun terakhir. 10 tahun terakhir ini orang Malaysia sering datang untuk mencari leluhurnya di tanah Bugis ini. Ada 3 tempat yang utama yang mereka datangi. Mungkin 3-4 tempat. Yang pertama itu Lu, karena berdasarkan nama Opu itu tadi. Tapi ada juga yang ke Tanah Goa, yaitu mantan Perdana Menteri Malaysia. Itu Goa. Terus ada juga yang ke Bone dan Wajo. Mereka mencari dari mana? Ya memang mereka punya leluhur memang mungkin dari kesemua itu. Bukan satu tempat. Karena Pahang itu memang mulai dengan orang-orang Makassar yang banyak. Kalau Johor memang orang-orang Bugis. Johor, Selangor. Apalagi ya. Kalau di Pahang itu memang orang-orang Makassar. Dan juga mungkin di dekat Thailand sana karena pernah ada perang yang melibatkan orang-orang Makassar. Jadi istilah Bugis Makassar ini kita harus sebenarnya satukan dalam arti kata bahwa ketika Arung Palaka berhasil menguasai wilayah Sulawesi Selatan. Tapi ingat, menguasai wilayah selatan itu bukan berarti menduduki, tidak. Menguasai, mempunyai pengaruh yang luas di Sulawesi Selatan. Raja Goa tetap Raja Goa. Raja Sopeng tetap Raja Sopeng. Raja Bone tetap Raja Bone. Raja Wajo tetap Raja Wajo. Bukan berarti setelah ditaklukkan Goa ini, Raja Goa dipenjarakan. Apa tidak? Tetap ada. Tapi yang berkuasa itu adalah VOC dan tangan kanannya adalah Arung Palaka. Jadi Arung Palaka tangan kanan ini bukan karena dia orang paling hebat, tidak. Salah satu kelebihannya adalah dia menguasai bahasa Melayu yang baik juga. Sehingga dia dipergunakan oleh orang-orang Belanda. Jadi mereka yang datang ini, orang-orang yang mencari dia punya ini adalah cikal bakal dari perkawinan yang dilakukan oleh Arung Palaka lewat kemanakannya Lapatau Matanatika dengan cucu Sultan Hasanuddin dan juga anak dari Raja Lu. Jadi lawan Arung Palaka ini kemanakannya dinikahkan dengan janji bahwa semua anak yang lahir
dari pernikahan itu harus menjadi raja di tempat ibunya. Itulah sebabnya kemudian salah satu anak dari I Mariama Karem Patukangan dengan lapatau mata tingkah yang namanya Karaing anak Moncong itu menjadi raja di kerajaan Goa. Tapi karena Belanda khawatir Goa dan Bone menyatu, Belanda menghasut sehingga Karaing anak Moncong diturunkan dari tahta kerajaan. Tapi cikal bakal bangsawan-bangsawan tinggi kerajaan yang ada di Sulsel ini adalah cikal bakal dari ini semuanya. Dari pernikahan antara dari Luo, Sopeng, Bone, dan juga Goa. Inilah yang kemudian menjadi cikal bakal di bawah. Karena itu jangan heran, baru-baru ini pertemuan antara raja-raja yang ada di Sulawesi Selatan, saya juga hadir ketika itu, ya, para Tomanurung ini, mereka semua berpelukan semuanya, semua bersaudara sepertinya, karena mereka mempunyai satu garis ke atas ke depan. Jadi kalau orang-orang Melayu datang mencari leluhurnya dan bermacam-macam tempat, itu wajar, karena yang berangkat keluar juga itu memang bermacam-macam, tergantung periode kapan dia keluarnya. Jadi ada 3 periode yang banyak ketika orang-orang Bugis keluar itu. Satu, ketika perang orang Bugis Makassar ini perang Makassar. Kedua, ketika penaklukan 1905 Rumpana Bone ini, karena bangsawan-bangsawan ditiadakan jabatannya, ditangkap, raja dihilangkan kedudukannya, mereka keluar. Dan juga ketika masa Kahar Musakar, itu yang banyak keluar. Oke, barangkali mungkin di sini yang saya anukan, yang jelas bahwa pengaruh memang orang-orang Bugis di tanah Melayu, orang Bugis Makassar tanah Melayu cukup besar, tapi dia tidak terlalu berakar ke bawah, dia tinggal di bagian-bagian istana dia punya kekuasaan pengaruh yang tidak ke bagian bawah. Karena itu saya sampaikan tadi, ketika dia kalah, Raja Haji kalah 1874 itu, hampir jabatan dihilangkan, pengaruh juga ke bawah. Baik, barangkali sedikit ceramah saya mengenai orang-orang Bugis Makassar ini. Mungkin ada, nanti kita bisa tanya jawab barangkali. Terima kasih Pak Dr. Andi Suryadi Mapangara. Saya kira poin-poinnya teman-teman sudah, atau Bapak Ibu sekalian sudah mendengar. Saya yang mau memberi tanggapan atau memberi pertanyaan, kita saling memberi kesempatan. Siapa yang pertama? Kita buka paparan pertama. Itu ada Muhammad Yusuf dari Kendari. Boleh Pak Hadi? Siapa-siapa yang raise hand? Pak Saleh, saya lagi monitor Pak yang raise hand supaya kita bisa tertib. Oke. Jadi yang raise hand Pak bisa ditulis. Pertama itu urutannya dari Prof. Edison Saada nomor 1. Oke. Nomor 2 Pak Bismar Sanusi Tarakan. Oke. Terus nomor 3 Prof. Jamaluddin Jong Pak. Oke. Nomor 4 Islamuddin Saini. Oke. Mungkin itu Pak untuk 4 ya. Sesi Itu tadi pertama. ada Pak Yusuf itu dari Kendari, apa 5 ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita beri kesempatan yang pertama Pak Profesor Edison Saada. Silakan Pak. Mana Pak Saada? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dr. Andi Suryadi. Sebenarnya kita ini bertetangga, tapi ketemu di tempat jauh inilah ya. Ini Pak, saya mau komentar sama ini. Apakah Bapak pernah tahu atau pernah baca? Katanya yang saya pernah baca bahwa di abad ke-15 dan abad ke-16 itu antara Teluk Bone, Danau Tempe, Danau Sidenreng sampai Teluk Parepare. Pernah ada saluran di situ, pernah ada kanal di situ yang menghubungkannya. Sehingga pada abad ke situ kapal-kapal besar bisa bersandar di Danau Sidenreng.
yang menjadi pusat perniagaan orang-orang Melayu, sampai bahkan pada saat itu pusat perniagaan lebih ramai dibanding pada Bandar Makassar. Apakah memang pernah seperti begitu, Pak? Itu yang satu. Ya, kemudian yang kedua, saya pernah orang Bugis ini daerah Kalimantan kan pernah jaya gitu ya. Saya pernah ke Tarakan, pernah ke Samarinda, pernah ke Balikpapan. Orang Kalimantan Timur bilang bahwa orang Bugis diberi tempat di daerah Kalimantan Timur. Karena apa? Dulu waktu perang selalu membentengi. Orang Bugis selalu membentengi orang Kalimantan Timur. Orang Bugis menyatakan bahwa apabila Anda mau menyerang Kalimantan Timur, maka lewatilah dulu orang Bugis. Ya. Kemudian terakhir, saya minta tanggapan Bapak bahwa apa betul itu orang Bugis dulu berani di daerah Melayu. Apa pendapat Bapak tentang pernyataan Mahathir Muhammad bahwa orang Bugis itu adalah perampak di lautan ya. Perompak. Pernah menyatakan begitu sehingga kita orang Bugis tersinggung ya. Bagaimana pendapat Bapak dan pernyataan Perdana Menteri Malaysia itu? 3 komentar saya, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bismarck, silakan to the point. Oke, terima kasih banyak Pak Moderator. Pada Pak Dr. Andi, saya hanya menyampaikan ada enggak penelitian kita atau yang kita ketahui sebenarnya seberapa banyak sih orang Bugis di katakan Malaysia atau di Melayu. Karena begini, di Tarakan ini kebetulan dekat dengan Malaysia tapi Tawau itu Sabah. Kalau dari sini naik pesawat itu 30 menit, kalau naik laut itu 2,5 jam lah, begitu. Dan orang-orang Tarakan itu termasuk saya sebelum PSBB kemarin liburnya saya itu suka ke Malaysia. Kenapa? Karena di sana orang Melayu pun itu kalau kita orang Bugis itu dianggap kayak keluarga itu. Olehnya itu saya mau meminta pendapat kira-kira berapa banyak sih orang Bugis katakan begitu di Malaysia kalau ada data kita, karena hampir yang saya ketemu itu kalau saya ke Kota Kinabalu, ke Keke, sepanjang perjalanan Lahad Datu, Sampurna itu hampir semua rata-rata leluhurnya itu juga dari Bugis itu. Tapi dia sebut dirinya orang Melayu tuh. Bahkan maaf ketika terjadi kami itu di Tarakan, Pak, kalau ada itu hubungan tidak bagus Indonesia Malaysia, kami di Tarakan itu tidak ada apa-apanya tuh. Ketika panas kemarin Ambalat, Sipa dan Ligitan, orang-orang Malaysia itu malah ke Tarakan itu mengadakan lawatan muhibah. Lawatan muhibah itu kunjungan piknik begitu. Kita main bola, kita main domino, kita rekreasi itu. Saya kira itu aja saya ingin sampaikan. Kira-kira seberapa banyak sih? Atau memang orang Melayu itu leluhurnya dari Bugis? Karena rata-rata Pak, Goa, Palopo, Bone, bahkan banyak teman-teman saya dari Tawau itu orang Melayu Malaysia, tapi dia bilang saya orang Bone Pak Bismar. Nenek saya orang Palopo Pak itu. Saya mohon tanggapannya atau jawaban dari Pak Dr. Andi Suryadi. Makasih Pak. Ya, makasih Pak Profesor Dr. Jamaluddin Jomba. Silakan Pak. Makasih Pak Saleh, Pak Andi. Ini Pak Suryadi sebenarnya ini sama dosen tapi jarang sekali ketemu. Izinkan saya walaupun melalui Zoom di tengah-tengah saudara-saudara sebugis juga ingin bertanya secara singkat. Ada 3 pertanyaan tapi singkat-singkat. Yang pertama Pak Suryadi, saya penasaran waktu ada pembuatan film dari Kanada itu saya diminta menjelaskan who is the Bugis. Saya kelam kabut mencari orang waktu itu. Terpaksa saya baca-baca buku, akhirnya saya baca bukunya Pelros dan lain-lain. Tapi yang menarik di situ yang saya belum terlalu percaya, mungkin menurut Pak Suryadi ini seperti apa. Dalam buku itu diibaratkan bahwa Bugis itu ada 2 sisi yang sangat bertolak belakang. Satu, bahwa suku ini secara internasional paling dikenal memiliki persaudaraan yang terhebat di dunia. Kalau dia bersaudara siap berkorban secara ikhlas. Tapi di sisi lain, kalau dia marah, temperamennya sangat tinggi dan pemberani dan tidak pikir-pikir, dia juga bisa membunuh hanya gara-gara sepele. Nah ini mungkin harus kita luruskan masalah tulisan ini, karena bisa juga mendiskreditkan kita ya. Yang kedua,
Saya juga ditanya waktu itu, kenapa orang Bugis itu merantau, suka merantau, pergi kemana-mana. Waktu itu jawaban saya karena tidak punya referensi, ini mungkin perlu diluruskan jawaban saya, walaupun itu masa lalu. Saya cuma mengatakan bahwa orang Bugis itu adventure, ya, karena ini yang wawancaranya orang Kanada. Saya bilang saja dia adventure, tapi terus terang aja yang saya ingin tanyakan Pak Suryadi ini, kira-kira apa sih yang mendrive jiwa adventure orang Bugis itu? Apakah karena ada genetiknya di situ yang suka merantau kemana-mana untuk menguasai suatu daerah, atau apa yang mendrive? Nah, yang ketiga, mungkin secara akademik, saya selalu membayangkan masalah diaspora ini. Bahwa tanah Bugis ini adalah tanah di mana leluhur banyak sekali orang-orang dari luar, termasuk teman-teman Melayu, dari Malaysia, dari mana-mana. Bisa nggak kita secara akademik memanfaatkan diaspora ini untuk memperkuat kemudian wilayah-wilayah Bugis yang merupakan tanah leluhur kita untuk di masa mendatang. Siapapun yang kita pergi kemana, harusnya ada jiwa istilahnya ini diaspora yang barangkali akan membuat kita akan semakin kuat di masa mendatang. Itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kakanda. Terakhir silakan Pak Islamuddin dari Kendari. Halo. Kalau tidak, ya Muhammad Yusuf, silakan Pak Yusuf. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Menarik apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Andi Suryadi tadi. Yang saya ingin sampaikan bahwa ada satu andadu yang digunakan oleh orang Bugis bahwa kopura upasa ngiguliku ia pa ugi limbah kamase ko ulolongi wakataye. Nah, 3 andagi Bugis itu tadi dipesan oleh orang tua, buku ko taluna. Telu capak buku. Capak lila, capak kawali, si bawa capak linomu dalam pengertian mohon maaf kemaluan. Nah, ini mungkin apakah ini betul atau tidak terkait tadi dengan pertanyaan sebelumnya. Kemudian pertanyaan yang saya yang kedua adalah nasabak Megana atau orang Bugis kemana-mana, kemudian berubah menjadi warga negara lain, nah, kemudian menjadi masalah di kemudian hari ketika dia katakan bahwa misalnya begini, dia katakan badik Malaysia tapi badik Bugis itu. Nah, bagaimana pendapatnya ini Pak Andi tentang ini? Sarung sutra sengkang misalnya. Malaysia mengklaim bahwa wah ini sarung Malaysia, padahal termasuk juga misalnya suku lain Tenggarong, walaupun katanya itu adalah Tengarung di daerah Kalimantan itu. Tenggarong berasal dari Tengarung. Kemudian budaya-budaya yang diangkut ke luar negeri termasuk Ponorogo itu reoknya, dia katakan bahwa ini adalah budaya Malaysia, padahal aslinya itu berasal dari Sulawesi di Indonesia. Nah, bagaimana kira-kira pandangannya Pak Andi tentang ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, saya kira itu dulu Pak penanya. Silakan Pak Andi Suryadi. Ya, mungkin saya jawab secara keseluruhan ya. Ya. Oke, mungkin saya ke yang terakhir ini mengenai klaim Malaysia sebenarnya itu ya. Jadi saya menghadiri seminar kebudayaan yang diadakan di Riau mungkin 10 tahun yang lalu. Ketika waktu itu hangat-hangatnya mengklaim. Seorang profesor dari Malaysia naik ke panggung dan dia mengatakan begini. Sebenarnya kami tidak pernah mengklaim bahwa kami punya reok itu. Kami punya tortor itu. Tapi hanya karena kepentingan pariwisata, kami mengatakan kalau Anda mau tahu reok, Anda boleh juga ke Malaysia. Ini soal bagaimana kampanye pariwisata. Mereka tidak pernah mengklaim dan mereka tahu itu bahwa itu bukan dia punya. Nah, Anda bisa lihat kuda lumping di Malaysia. Jadi kalau Anda mau melarang orang-orang Jawa main kuda lumping, silakan larang mereka. Kami tidak pernah klaim, kami hanya mengatakan bahwa kalau Anda mau menonton itu, silakan juga datang ke Malaysia. Ya, dengan semboyan Malaysia Malaysia is truly Asia. Itu yang dia pakai. Oke, itu yang saya katakan yang pertama. Yang kedua tentang 3 ujung ini.
Tiga ujung ini sebenarnya ini adalah pertanyaan diajukan kepada Lamaduk Keleng ketika dia akan meninggalkan kerajaan Wajo karena kasus sabung ayam itu yang di Bone, dia lari dan ditanyakan apa yang kamu miliki sampai kamu apa bekalmu yang kamu miliki? Ya saya punya bekal cuma 3 itu. Tiga bekal ini kemudian orang ramu sehingga ada yang mengatakan laki-laki Bugis itu juga ya dia menggunakan kemaluannya jadi sepertinya ada politik keranjang yang bermain menurutnya. Ada yang mengatakan playboy orang-orang Bugis itu Makassar. Orang Bugis Makassar itu kalau saya bisa katakan jarang sekali yang playboy. Dia sangat malu menjadi seorang playboy. Tidak ada tampang playboy orang-orang Bugis Makassar itu. Tidak bisa lihat. Karena apa? Karena dia kesetiaannya yang luar biasa. Laki-lakinya ini. Kesetiaannya yang luar biasa. Jadi itu tadi mengapa 3 ujung ini. Jadi ujung ini sebenarnya bukan filosofi dari dulu muncul. Tapi itulah pertanyaan yang diajukan oleh Lamaduk Keleng ketika dia meninggalkan kerajaan Wajo. Karena kasus sabung ayam yang ada di Bone. Dan dengan Raja Bone waktu itu Lapatau Matanatika. Oke, saya jawab lagi. Ini perampok yang kita sempat marah. Ketika muncul kasus perampok ini, ada teman saya yang perempuan di Malaysia yang suaminya orang Bugis. Dia langsung WA kepada saya ditanyakan, apakah benar orang-orang Bugis itu merampok Lanun? Saya jawab bahwa ketika perang Makassar selesai, orang-orang Makassar, orang-orang Bugis, termasuk Wajo ini yang merasa marah, membuat perhitungan di luar dari kerajaan Goa. Dia buat perhitungan. Karena itu orang-orang Belanda mendengar ini di luar, bahwa orang-orang Makassar akan datang kembali membangun kerajaan Makassar. Karena itu ikatan dengan Bone diperkuat supaya ada sandaran orang-orang Belanda ini pada Aru Palaka. Dari luar memang dibangun kekuatan, ada Karing Galeso, Karing Bontong Merangu yang lari keluar. Jadi mereka ini sebenarnya mau tidak mau orang-orang Bugis Makassar yang keluar, dia merampok semua kapal-kapal Belanda. Dia tidak merampok kapal-kapal selain Belanda. Karena itu orang-orang Belanda menggelar dia Lanun, perampok. Bahkan ini sampai ke dunia Eropa. Di dunia Eropa itu kalau dia ingin menakut-nakuti orang, mereka akan mengatakan ada the Bugis. Dengan sebutan-sebutan begitu. Jadi yang dirampok itu dulu adalah kapal-kapal Belanda. Karena itu jangan heran orang Belanda sangat takut pada orang Bugis ini. Walaupun mereka Belanda ini dengan Bone bagus, tapi setelah kematian Arum Palaka itu hubungan juga menjadi semakin jarang, renggang. Karena apa? Karena raja-raja Bugis kemudian, raja-raja Bone ini sudah punya ikatan-ikatan tali perkawinan dengan kerajaan-kerajaan Lu dan juga kerajaan Makassar, sehingga hubungan yang erat ini antara mereka membuat orang-orang Belanda di luar itu sangat marah dengan orang-orang Bugis dan juga orang-orang Makassar. Jadi ini yang mengenai Lanun ini. Jadi Lanun ini. Jadi siapakah sebenarnya orang Bugis ini? Bagaimana orang Bugis ini sebenarnya? Ada kasus yang menarik dari Hamka yang pernah tinggal di Makassar. Hamka itu ketika dia datang ke pernikahan, terus ada seseorang yang kentut. Dan mati lampu waktu itu, mati lampu, tapi ada orang kentut. Dan ada orang yang ketawa. Yang kentut ini menikam yang ketawa itu. Itu Hamka merasa kaget juga. Sejauh inikah yang namanya rasa malu itu?
Ada kasus lagi menurut Hamka, ada 2 orang Bugis Makassar ini berjalan bersama-sama. Terus ada 2 orang jalan ini, ada 1 orang memukul yang satu ini, temannya yang berjalan berdua ini. Temannya satu ini yang melihat temannya dipukul, dia pukul orang itu. Tanpa dia tahu apa, pokoknya dia pukul. Direlaikan dan dijelaskan, saya pukul itu karena dia punya utang. Jadi tadi ini orang temannya yang memukul ini orang, dia pukul juga temannya lagi. Jadi memang ini ada hal yang menarik pada orang-orang Bugis Makassar ini. Ketika kita di Pulau Jawa misalnya, kalau ada teman misalnya saya di Jogja waktu itu, ya kalau teman saya jalan, dia katakan, kalau kita sama dengan orang-orang Bugis Makassar jalan, kita tidak perlu takut. Kalau kita dipukul, ada pasti yang bantu kita. Ya, solidaritas teman ini yang barangkali yang tinggi pada orang-orang Bugis Makassar. Ya, jadi orang Bugis Makassar itu sebenarnya dia tidak suka sekali pelimpan dan bohong. Itu yang dia paling tidak suka. Kalau dia sedang teman, sahabat, itu dia pegang. Itulah sebabnya salah satu mengapa korban 40.000 jiwa di Sulawesi itu begitu banyak. Salah satunya adalah karena penduduk yang ditanya itu tidak mau berbohong. Lebih bagus dia diam. Diam juga dibunuh. Menjawab juga dibunuh. Dan dia lebih memilih tidak menjawab. Karena dia takut berbohong. Ketika Rumpana Bone terjadi 1905, ketika Lapawai Karen Sigiri dikejar dari satu tempat ke tempat yang lain. Ada 6-7 tempat yang dia singgah itu. Hanya pada satu tempat di Pegunungan Awo di Tanah Toraja itu, Lapawai Karen Sigiri menyampaikan kepada anaknya. Yaitu Panglima Perang Kerajaan Borneo ketika itu, dia katakan, jangan kita pindah lagi. Terus anaknya mengatakan, kenapa? Yang kita demi untuk melarikannya. Tidak. Kamu tahu, setiap kali kita meninggalkan tempat yang kita singgah itu, penduduk datang membantu kita. Tapi ketika kita tinggalkan tempat itu, penduduk juga lari. Dan dia membakar rumahnya. Bukan dia takut berhadapan dengan orang-orang Belanda. Kemudian, ketika ketahuan, tidak. Dia takut untuk berkata benar, kemana kita lari. Di situ dia. Karena itu jugalah semua, maka orang-orang Bugis Makassar di luar dalam banyak hal itu dianggap orang yang setia. Teman yang dapat dipercaya. Dan itu ditunjukkan dari dulu. Kita generasi yang sekarang ini, orang-orang Bugis Makassar ini, kalau berjalan keluar dari Pulau Makassar, kemanapun di bumi Nusantara ini, kita berjalan agak tegak sedikit. Karena leluhur kita punya warisan yang sangat luar biasa. Yang membuat kita bisa tegak. Bayangkan kalau pengecut leluhur kita di masa lalu. Pembohong, penjilat, akan hancur. Dan mereka adalah orang-orang yang gagah berani. Tidak takut. Karena mereka memang tidak pernah diajarkan takut. Ada 10 kelebihan orang pemberani itu. Cuma 1 kelemahannya. Dan ada 10 kekurangan orang penakut. Dan cuma 1 kelebihannya. Kelebihan penakut dan kelebihan pemberani sama-sama. Yaitu kelemahan pemberani dan kelebihan penakut itu sama-sama. Itu sama-sama matinya. Cuma itu aja. Tapi yang lain kalau pemberani itu luar biasa. Dan itu yang diajarkan oleh orang leluhur kita. Menjadi orang pemberani itu. Pemberani itu tidak gentar mendengar berita apa. Dia sering dimintai pertolongan. Sering di depan. Jadi ini memang orang Bugis ini yang sedikit ini ya. Oke. Bagaimana dengan jumlah orang Bugis di Malaysia sebenarnya? Jadi begini. Di Malaysia itu sebelum kejadian 13 Mei 1969 ada satu peristiwa 13 Mei 1969 tiga pemilihan umum. Pemilihan umum itu orang-orang Cina dan orang Melayu
bentrok yang dikenal dengan peristiwa 13 Mei. Dari sejak itulah maka perekonomian Malaysia diolah kembali. Persyaratan masuk perguruan tinggi diperuntukkan orang Cina berapa, orang Melayu berapa. Dan kelebihan dari 13 Mei itu adalah orang-orang Melayu yang terpisah pada 13 negeri-negeri kerajaan ini yang mereka patuh kepada rajanya masing-masing. Dia patuh pada Raja Selangor orang Melayu ini, dia patuh pada Raja Perak orang Melayu ini. Tapi setelah peristiwa 13 Mei, mereka menyatu. Kekhawatiran itu juga membuat mereka menganggap bahwa semua orang-orang Melayu itu adalah bagian dari saudara mereka. Orang-orang Melayu itu bagian dari saudara mereka juga, dan termasuk orang-orang Indonesia. Karena itu pada tahun-tahun 60-an, 70-an itu memang orang-orang Indonesia sangat-sangat disanjung di Malaysia. Dalam arti kata bahwa orang Melayu merasa welcome orang-orang Indonesia. Karena kami juga ini khawatir dengan keadaan kami yang berbilang bangsa ini sebenarnya. Dan itu sekarang ini makin ini. Karena kawin-mawin apa semua sehingga orang-orang Bugis Makassar makin banyak. Hanya saja sebenarnya dulu kita ke Malaysia agak mudah ya, tapi setelah perjanjian London 1824 ada perjanjian London antara Inggris dengan Belanda yang membatasi utara Selat Malaka jatuh pada Inggris, selatan Selat Malaka jatuh pada Belanda. Jadi orang-orang Bugis jumlah yang pasti berapa tidak ada, tapi kalau Anda datang ke tanah Melayu dan mengatakan Anda orang Bugis, Anda merasa enak. Tapi jangan di Brunei Darussalam Anda katakan orang Bugis, maka hati-hati. Karena di sana dikenal satu, orang Bugis itu hitam kulitnya dan keriting rambutnya. Yang kedua adalah orang Bugis itu banyak istrinya. Itu di Brunei Darussalam. Jadi kalau anak gadis mau ditakut-takuti cuma satu katanya, saya kawinkan kamu dengan orang Bugis dan dia akan takut. Barangkali yang saya hanya bisa Pak John Nyompa, Prof John Nyompa, pertanyaan sangat tinggi sekali ini. Tapi yang itu saya katakan tadi bahwa orang-orang Bugis ini memang agak lain. Satu lagi bahwa diaspora yang keluar dari tanah Bugis ini, tanah Goa ini, abad 17 itu begitu banyak karena dia berperang di luar, dan ketika ingin diminta kembali ke Goa oleh Aruk Palaka, karena Aruk Palaka pernah mengadakan perlawanan pada Karenggalesong yang punya serdadu begitu banyak. Ketika mereka diminta kembali, mereka tidak mau dan mereka tersebar kemana-mana. Jadi keadaan alamnya ketika misalnya Kareng Samarluka 1420-an itu pergi ke menyerang Melaka, tentu ada terdampar kemana-mana. Ya, perlu angin monsun untuk datang. Pokoknya macam-macam. Sehingga orang mengatakan ya itu tadi ya, Mohtar Naim, di mana ada tambah-tambah perahu di Nusantara ini pasti kamu ketemukan orang-orang Bugis Makassar. Barangkali itu untuk jawaban pertama ini. Maaf kalau kurang puas karena ada pertanyaan sangat untuk belum ditanggapi Pak. Ada yang sama pertanyaan saya belum ditanggapi yang pertama Pak.